Coba Mas. Praktek Mas. Praktek Mas. Ding ring ding 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 ding. Musat Mas, musat. Tidak bisa. Waduh. Gini. Tengok musim ini. Wis. Bang beda Mas. Halo Sobat Bersinar, kembali lagi di konten Rolasan, obrolan asik dan santai. Kali ini kita akan mengulik tentang sejarah-sejarah musik. Waduh, apa deh Mas? Ya, musik. Top banget nih. Ini sekolah musik. Sejarah musik sih, Sekolah musik. ini kudu filsafatnya sih Mas. Sekolah musik, terus kemudian pelaku-pelaku musik yang ada di Kabupaten Klaten. Di sini kita bertempat ada di Sekolah Musik Dakapo Musik school. Musik School, bertempat di Cakra Square. Kalau belum tahu tempatnya nanti kita sertakan link Google Map-nya. Google Map-nya. Oh, tepatnya di samping Rumah Sakit Cakra. Gitu. Perkenalan diri dulu Mas. Kenal dulu. Samping saya ini, Alvin kenalan dulu dong. Oh ya, nama saya Alvin, biasa dipanggil ganteng ya. Saya Pinan. Sebelah saya ini, Saya Adi. ini Pak Kepala Sekolah ini, Pak Kepala Sekolah ya. Kepala Saya sekolah. duwe Mas, saya Oh, duwe. duwe, Kepala Sekolah. Itu sekolah Mas. Itu sekolah. Mas Adi, mungkin bisa diceritakan dulu background-nya seperti apa? Background pendidikannya Mas Adi dulu atau bagaimana kok terus kemudian bisa tercetus ide bahwa Klaten ini butuh sekolah musik deh gitu. Iya. Oke, saya dulu belajar musik pertama kali di Sanggar Kusbini di Jogja. Jadi almarhum Kusbini, komposer pencipta lagu itu bikin sanggar untuk anak-anak. Setelah saya belajar di sana 2 tahun, kemudian saya lanjut, waktu itu masih SMP. Terus masuk ke SMM. Di Jogja ada sekolah menengah musik. Jadi sekolah tingkat SMK seperti itu Mas. Di Bantul, di Kasihan Bantul, sekolah menengah musik. Terus dari SMM saya lanjut ke UNY Jogja, terus dari UNY saya melanjutkan lagi ke IKJ di Jakarta itu untuk belajar musik. Berarti belajar musik dari umur berapa tuh Mas? Aduh lupa Mas, dari kelas 2 SMP Mas. 2 SMP ya, sekitar 8 Berarti tahun. usia 8 berapa tahun, ya? 9 tahun, iya. Iya, 2 SMP. Kalau di Jakarta, apa? Institut Kesenian. Institut Kesenian Jakarta. Oh, itu jurusan apa itu Mas? Jurusan musik. Jurusan musik, untuk konsentrasinya di alat musik biola. Oh, biola. Jadi dari awal memang sudah biola. Yang gini-gini tuh ya Mas ya? Biola yang Gini-gini. Arogi ya. Yang gini-gini. Arogi ya. Aku main kayak jokes anyar tapi bahaya kan. Tak penting rasa. Musik nggak apa-apa Mas, dijuk nggak apa-apa. Oh iya. Terus ini Mas, kenapa tercetus bikin sekolah musik? Dan kenapa sekolah musiknya di Klaten? Iya. Jadi sebelum saya punya ide untuk membuat sekolah musik, itu awalnya saya ngajar di salah satu sekolah di Klaten. Nggak bisa disebutkan boleh? Boleh. Tapi besok yang disebutan bayar. Jadi itu ya. Sebutkan aja Mas. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, jadi saya 5 tahun ngajar di Lazuardi, menjadi guru musik di sana. Saya ketemu banyak anak-anak yang memang ternyata memiliki ketertarikan dalam bidang musik. Orang tuanya pun juga beberapa orang tua sangat support dengan kegiatan musik untuk anak-anak. Nah, di situ saya mulai lebih ngulik lagi, ternyata permintaan sekolah belajar musik di Klaten itu tinggi Mas. Di situ jadi banyak request drum, biola, les seperti itu. Sampai saya itu menawarkan ide ke sekolah untuk membuat tempat kursus musik tapi yang dimiliki sekolah gitu loh. Jadi ekstrakurikulernya sekolah, cuman murid dari luar Lazuardi pun boleh. Seperti itu. Nah, sampai saya resign
terus akhirnya buka Fokusnya sendiri. di sekolah ini. Iya, akhirnya Sekolah sekarang ini. itu. Jadi itu. Terus rata-rata ini yang les di sini umur berapa mas? Bervariasi mas, jadi banyak, mulai dari usia 3,5 tahun ada sampai usia berapa ya Pak Wardoyo itu 40 sekian, 48 atau 40 tahun ada. Berarti saya juga Oh boleh bisa nih, banget. boleh. Jadi sambil, jadi kan namanya Pak Wardoyo. Jadi Pak Wardoyo itu anak-anaknya juga belajar di sini, gitar, piano dan piano dan biola, gitar, piano, biola. Sambil nunggu Pak Wardoyo sekarang belajar musik juga, drum. Drum. Ya drum. Pak Wardoyo itu basicnya memang suka musik atau memang gabut wae mas? Suka musik, memang suka musik. Jadi di kantornya itu dia suka sama teman-temannya kan karaoke. Oh Seperti iya. itu. Terus kebetulan anaknya belajar di sini, wes sekalian daripada gabut nunggu mungkin. Tapi memang seneng. Sama abinya Alvin itu juga karaoke. Oh ya. Waduh. Bisa berarti. Tapi orang karo mangku mas. Tapi memang Orang seneng. dekat-dekat. Pak Wardoyo memang seneng ini musik. Oh ya gitu. Jadi gini mas, berarti sebenarnya ini adalah sekolah yang kalau misalkan kita les terus itu akan dari sekolah mengeluarkan kayak kalau di sekolah formal ya, Ya. itu kayak ijazah gitu kan. Betul. Kalau di sini Kalau outputnya di apa, sini, Mas? oke. Kalau di sini kita ada jenjangnya. Jadi jenjang mulai dari grade 1 tingkat 1, kemudian naik ke grade 2 itu nanti ada sertifikat. Yang sertifikat itu untuk beberapa instrumen kami berlisensi dengan lembaga musik dari Jepang dan London. Ada lisensinya GBSM. berarti ya? Ada Ada lisensinya. jasanya, ada Betul. jasanya. Ini kemudian setelah itu nanti bisa digunakan untuk lanjut ke sekolah formal seperti SMM. Jadi sudah mulai ternyata ada jenjangnya. Ada sekolah formal yang memang di situ konsentrasinya di musik. Jadi SMK kan SMK ada SMK kejuruan yang konsentrasinya di elektronik misalnya iya. atau di otomotif. Iya. Nah, di musik itu ada. Kalau di Solo itu namanya SMKI 8 itu ada musik. Ada Iya, musik. SMKI. Semua yang berhubungan tentang kesenian itu ada. Memang fokusnya sekolahnya itu beda. Nah, menjadi menarik karena berarti jenengan juga butuh kurikulum gitu. Betul. Nah, kurikulumnya bisa diceritakan, Mas? Ya, Seperti apa itu? untuk kurikulum, untuk instrumen piano, saya ambil contoh untuk piano, yang tadi saya katakan itu kita berlisensi dengan lembaga musik dari luar, itu kita silabus, kemudian kurikulum itu kita mengadaptasi dari Kawai, Jepang. Itu. Jadi untuk pembelajarannya, silabusnya, bahan materi ujiannya pun juga dari sana. Dan nanti untuk kenaikan grade itu pengujinya langsung dari Kawai. Jepang, betul, dari Kawai, Jepang. Mereka kesini atau kita yang ke sana, Mas? Kalau sebelum pandemi itu biasanya kita ke Jogja. Jadi yang paling dekat dengan Klaten kan Jogja. Jadi yang sensei, panggilannya sensei, pengujinya itu dari betul, dari Jakarta terus ke Jogja. Jadi beberapa sekolah musik yang berafiliasi dengan Kawai itu ngumpul jadi satu, misalnya di angkringan mana gitu. Iya. Nah, itu dia menguji di situ. Oh kayak uji sapu gitu ya, kayak silat ya? Uji sapu. Betul. Mas, kayak grade piro tekan ngendi nanti. Ada ujiannya. Berarti kumpulin jadi satu ujian, Mas. Betul, ujian. Itu kalau Atau offline. mau demo, Mas? Anu, Ya maksudnya demo berak Mas. Iya, iya. Oh iya tadi belum sebutkan loh, Mas. Apa aja sih Mas di sini di musik school Dakapus Music School ini lesnya apa aja sih Mas? Gitar atau biola? Oke. Biola. Bilang ini. Di sini ada gitar. Ada biola. Ya. Jadi ada 5 instrumen yang ada di Dakapo. Ada biola, kemudian piano, gitar, vokal, dan drum. Itu drum. Yang masing-masing punya kurikulum sendiri. Nah, kebetulan yang drum ini kita akan launching untuk kurikulum dari Dakapo sendiri itu di bulan Januari. Jadi kemarin khusus yang drum itu kita tidak berafiliasi dengan lembaga manapun. Jadi memang benar-benar itu nanti kurikulum dari Dakapo yang dibuat oleh guru-guru Dakapo. Oh iya. Mas kalau saya mau les vokal nih, misalkan mau les vokal, biar bisa cover lagu kayak artis-artis cover itu kira-kira saya belajarnya harus berapa lama itu Mas? Wah itu.
berapa? Lumayan Mas untuk murid. Karena saya cover lagu nanti. Nah, iya. Jadi kalau untuk berapa lamanya memang di situ tidak bisa ditentukan ya Pak. Karena yang dikatakan bisa dan enggak itu kan mungkin bisa lebih spesifik. Nanti gimana bisanya itu bisa do re mi fa sol la si do atau bisa dengan menyanyi dengan vibrasi atau vibrato yang baik dengan enggak fals itu, jadi mungkin tergantung dari masing-masing, tiap murid nanti berbeda. Apakah dia rajin latihan mandiri, kalau misalnya latihannya hanya di sini sekali seminggu terus di rumah enggak latihan juga nanti akan lebih lama, karena kan di sini hanya 50 menit. Sementara waktu di luar di rumah itu juga lebih panjang dan itu harus juga dimanfaatkan untuk latihan mandiri gitu. Jadi gitu, yang bagi yang pengen cover nggak cuma joget-joget ya, jadi tunjukkanlah kreasi kalian. Ya. Jadi sekarang gini Mas. Minimal ini, Vin, minimal setelah les di sini nanti bisa ikut lomba nyanyi antar RT. Biasanya pitulasan Bu. Kok bisa yang ingin 17-an yang bikin lomba karaoke atau apa bisa jurinya langsung Mas Adi. Itu bisa. Jadi sekedar informasi mawon ya Mas, kita beberapa kali kerjasama dengan Dakapo. Itu yang pertama itu pas Wayang Berbicara ya? Ya, Wayang Berbicara. Sebelumnya ada Mas, Kamis Manja. Oh iya, Kamis Manja. Pertama lagi Kamis Manja sebagai narasumber Mas. Kamis Manja itu apa? Kamis Manja itu event yang setiap hari Kamis pokoknya Mas. Event manja-manjaan gitu ya, manja-manjaan. Manja-manjaan tuh gimana? Pangku-pangku nonton lesusan manja-manja. Waduh. Memanjakan para Para penikmat musik ya, pecinta penikmat musik. musik. Jadi dibikinin event. Sebagai narasumber Mas. Terus kemudian yang kedua itu yang berbicara kemarin sebagai pemusik langsung. Yang ketiga pas kemarin kita di KIM, Kelompok Informasi Masyarakat, Mas Adi itu sebagai scoring musiknya. Jadi gitu Mas. Jadi mungkin bisa diceritakan Mas proses kreatif di musik itu seperti apa Mas? Kalau misalnya kita membuat karya gitu. Misalnya kayak lagunya sampean. Proses kreatifnya Oh ya, proses kreatifnya yang pertama memang ya mungkin beda-beda ya Mas ya tiap orang. Cuma memang berangkatnya dari ide sih. Dari ide aku mau ngapain, misalnya aku pengen bikin musik yang happy, yang gembira, itu berarti harus ya membayangkan aja sesuatu yang happy, yang gembira. Kalau misalnya atau bisa juga merespon dari peristiwa juga bisa sih Mas. Peristiwa juga bisa, misalnya Mas Alvin kayak kemarin ngajak patah hati gitu juga. Kita membayangkan patah hati atau mungkin kita inget-inget dari situ. Alvin nih kalau lirik patah hati mungkin punya banyak nih. Mas, aku lirik itu, musiknya ragu Mas. Musik langsung Mas Adi baik. Ya, tapi memang harus banyak ini sih referensi dan komunikasi dengan orang yang mungkin berkolaborasi dengan kita. Kayak kemarin kita Mas Alvin ngajak saya untuk bikin scoring film Tulung Tinulung itu kan juga Mas, ini digawe untuk openingnya tuh digawe yang benar-benar sedih. Seperti itu. Jadi memang saya harus membayangkan dan benar-benar melihat adegannya itu memang harus apa ya? Harus nyawiji ya. Yes, Menyatu. Jadi dengan keadaan, dengan kahanan. Menarik ini Mas, berarti tidak cuma membuka musik tapi juga ada beberapa karya yang memang sudah ada gitu. Ada karya yang sudah di HKI mungkin Mas. Ya ada, kalau Mas. misalkan ada orang yang tiba-tiba comot di YouTube atau di apa terus kemudian kan sebenarnya rugi dong kan gitu. Iya. Yang sudah di HKI ada nggak? Kalau untuk karya saya sendiri belum ada, tapi untuk yang di HKI itu dengan teman-teman yang di Jogja itu ada. Memang sudah kerjasama dengan WAMI dan kebetulan Dakapo juga kerjasama dengan WAMI. Jadi lebih tertib lah Mas ya kalau dengan. Jadi misalnya cover anak-anak kan kayak anak-anak vokal, kemudian anak-anak drum kan untuk pembelajaran karena cover kita upload di YouTube itu sudah aman, jadi nggak akan di take down karena kita sudah minta izin ke WAMI untuk perizinannya lagunya. Iya, udah minta izin lagu Newang dibawakan anak-anak Dakapo. Tapi untuk karya saya sendiri belum. Tapi ada kepikiran nggak? Kan kasihan sampean yang menciptakan Mas.
Ada yang punya backsound atau Iya, soundtrack atau apa gitu? Belum Mas, pernah kepikiran tapi mungkin saya belum mau untuk apa yang ngurus ke HKI ya lagi. Vin, minum kopi dulu, Vin. Iya, iya. Monggo. Terima kasih Mas kopinya. Makasih ya, Mas, ya. Sama-sama. Makasih. Monggo, Mas. Mas. Ini kopinya disponsori oleh Cangkir Merah. Bukan kebaya merah, Mas. Aku ra ketok tenan sumpah. Mas Minan iki. Langsung terinspirasi nih. Terinspirasi bikin lagu. Karo takon, Mas. Jadi gini, Mas. Dakapo, kenapa kok namanya Dakapo, Mas? Iya. Itu apa itu? Ya, Dakapo itu memang saya ambil dari bahasa musik ya, bahasa atau istilah dalam musik itu Dakapo yang artinya kembali ke awal. Kembali ke Jadi awal. misalnya di partitur seperti itu ada tanda Dakapo itu nanti kita akan diminta untuk memainkan lagi dari awal. Seperti itu. Kalau Seperti ada tanda repeat. Dakapo itu repeat ya? Oh, Ya, repeat. kayak repeat gitu. Tapi beda ininya, beda esensinya, beda maksudnya. Tuh, Vin, kalau Jadi- kamu, Maksudnya filosofisnya Nah, apa ya, itu? Kenapa kok filosofinya- ambil itu? kalau kamu habis putus itu, Vin, kamu harus kasih Dakapo aja. Oh. Balik. Loh, itu bisa. Balikan Benar, memang. Jadi kembali ke awal. Jadi kalau filosofi yang saya ambil Dakapo itu kenapa kembali ke awal, karena kita harus selalu melihat bagaimana awal kita berproses. Jadi meskipun saya dulu mungkin dari awal belajar musik, tapi kemudian kan sempat kemana-mana, sempat nyambut gawe nang iyo, sempat gawe nih wadah rokok, sempat gawe nih merchandise, tapi tetap berangkatnya saya itu dari musik. Memang yang saya cintai bidang pertama kali adalah musik. Dan di situ juga ya untuk memotivasi saya, mungkin juga teman-teman yang lain bahwa supaya jadi setelah mencapai sebuah proses kita harus kembali menolkan supaya tidak jumawa dan Oh iya. tetap harus Itu penting. berkarya. Itu penting. Refleksi diri, Vin. Iya, Tuh, refleksi. mungkin Mas Arvin juga merasakan kan proses berkesenian kan kadang wah Wah, ketemu-keteman. teman. Ya, banyak. Setelah proses pementasan selesai nolkan lagi. Kembali lagi. Ya, Kita kembali lagi ke proses yang awal kan. iya, nolkan lagi. Ya, seperti Seperti itu. itu. Keren. Jadi kalau saya sendiri kan juga beberapa alat musik kan memang bisa ya, Mas. Tapi kalau suruh baca partitur gitu, nulis kayak lagu aku kudu nulis not balok lah. Aku bingung dhewe, Mas. Not balok iki piye kan gitu. Not balok piye, dan itu ada pengetahuan dulu nggak Iya. untuk tangga nada atau bagaimana? Ya ada. Memang musik itu kan akhirnya hasil yang diperdengarkan, hasil kemudian sampai ke telinga orang lain dan bisa dinikmati kan sebenarnya seperti itu. Dan kita harus bisa teori musik, nggak harus kita bisa not balok untuk membuat atau memainkan sebuah alat musik atau menyanyikan sebuah lagu. Tapi karena kembali lagi di sini kita belajar dengan ilmu, ya memang sebaiknya kita tahu selain kita bisa memainkan lagu, tapi kita tahu ilmunya. Kita bisa membaca notasi, kita tahu sejarah musik, kita tahu teori-teori musik, itu yang mungkin membedakan Dakapo dengan yang lain. Oh Ya, iya, itu tidak juga. cuma les bisa gitar, baru Betul. metu output bisa gitar, tetapi outputnya memang dalam satu sisi akademisi, satu sisi memang prakteknya juga bisa, gitu Iya, ya. gitu. Jadi outputnya di Dakapo seperti itu, teman-teman. Bagi yang minat silahkan. Minggu ono liyane to, Mas. Bukan ternyata, Mas. ada. Jadi nanti kita sedikit mengulik di dalam sini Iya, ya, Mas. iya. Dalam sini kita akan mengulik seperti apa lesnya gitu. Jadi menarik ini, Mas. Sejarah musik itu seperti apa kalau di dunia pendidikan? Sejarah musik itu kan memang kalau kita kan barat ya, sejarah musik barat dari zaman Renaissance, barok, romantik, klasik. Renaissance, barok, klasik, romantik dan modern. Itu kan setiap era kan berbeda karakter musiknya, berbeda komposernya. Dan itu gaya permainannya pun berbeda. Jadi misalnya di biola
memainkan konserto karya barok itu akan berbeda dengan memainkan konserto yang dibawakan di era romantik. Misalnya siapa JP Akulai misalnya seperti itu. Beethoven. Kalau Betul, Mozart itu Mozart itu zaman klasik. Klasik, Nah, klasik. itu lebih karakternya akan berbeda. Nah, di situ yang ada korelasi dengan pendidikan itu di situ. Jadi memainkan repertoire atau memainkan konserto tapi sesuai dengan era di mana musik itu dibuat sesuai dengan karakter kemauan komposernya. Meskipun itu juga kita tidak bisa memaksakan itu ke anak-anak kan. Mereka punya ini sendiri. Cuman paling enggak mereka tahu karakter di setiap zaman. Berarti kalau misalkan kita membahas sejarah musik, akhirnya lari ke zaman itu tadi ya, tingkatan Renaissance, terus kemudian Renaissance, barok, klasik, terus kemudian romantik, modern. Ya. kalau pop itu termasuk modern ya Mas? Sudah modern. Dangdut. Modern. Nah, jeduk-jeduk Mas, tidak jeduknya modern ya Mas. Tinggal jeduk-jeduknya pakai apa nih? Oh bener juga ya. Iya. Instrumennya apa? Wah, malah dibahas ya. Oke, kita langsung aja untuk mengulik apa aja yang ada di kelas-kelasnya yang ada di DKV. Ayo Mas. Monggo, ya Monggo silakan. Monggo Mas. Ya, monggo. Dibawa sambil jalan asik ya. Berarti karo ngene Mas. Baru nek misake kesel ya biurke ada ciduk Mas. Monggo Mas. Iya. Kita pandu. Kita pandu. Jadi kan pandu Mas. Kita pandu. Nah, ini ada Kak Prita sama Kak Halo, Inggit. Kak Prita. Kak Prita ini guru vokal. Kak Inggit ini Halo, ini istrinya Mas Adi. Oh ya. Stop kenal Mbak. Stop kenal. Oh ini ada gitarnya. ya itu kita. Saya dulu belajar gitar. Nah, ini ada ruangan yang kadang dipakai untuk latihan grup bareng-bareng. Misalnya nanti di dalam ruangan nggak cukup, kita biasanya pakai di sini. Itu. Terus di sini ada ruang piano, ruang biola. Jadi masih nyampur Mas. Misalnya Kak Brita tadi pengen latihan vokal di sini, bisa di sini. Oh, Piano. berarti memang kalau misalkan latihan vokal butuh iringan, pakai iringan ini gitu ya Mas. Betul, bisa. Gitu. Mas aku ajarin Mas. Monggo. Wah, barang semurup Mas. Wah, memang tangannya beda Mas. Wah aku langsung kedengeran nih Mas. Dinyalakan soalnya piano digital. Langsung pembukaannya Bandanera itu dulu Mas. Wah, Iya toh? Mas, sampean Mas. Praktek Oh, Mas. Berarti Mas. Mas bukanya Bandanera itu Mas. Tadi kayaknya udah masuk. kebetulan kan saya guru biola. Oh biola. Oh, Bisa, ini Mas. biolanya gini. Salah alamat Mas. Itu. Berarti ini di sekolah piano ada berapa murid Mas? Di piano itu ada sekitar 35 sampai 40. Jadi hampir 50%-nya piano. Memang yang paling diminati Oh piano. paling dulu ya. 35 bukan Mas. Untuk Ada pianonya. berapa guru kalau untuk piano? Piano ada 4 guru. Yang guru utamanya Adi Wijaya dari Jogja juga, dosen isi juga yang ngampu. Kemudian ada Kak Vio, ada Kak Al, terus saya bantu-bantu Piano juga. Untuk Berarti grade piano bawah. sini masih merendah. Aku biola. Aku biola. Sini masih merendah. Mesti ngiringi kamu ini sing scoring piano biola aku ini Mas Adi Mas. Memang beda Mas. Iya, itu untuk adegan ini ya, adegan Ending Mas. Ending ya? Ending. Ayo Mas. itu. Lanjut ke ruangan. Oke, siap. Gede. Iya, monggo. Kecepatan ini Mas. Boleh? Nih. Ya. Ya aku sama materi selesai. Mas. Wah kamu bisa menghidupkan piano. Nah, di sini juga ruang untuk grup. Nah, kebetulan hari ini nanti akan ada latihan kelas grup gitar. Ini udah disiapkan. Grup gitar nanti ada 4 orang yang main. Kelas grup. Jadi kita pembelajarannya selain private, nanti di satu pertemuan itu ada kelas grup. Jadi supaya mereka belajar saling mendengarkan. Ini juga bisa Mas. Sorry guys. Oh biasa. Berarti kelas grupnya itu ada biola atau Semua instrumen nantinya akan ada grupnya. Jadi kita kan privat Mas, Iya, pembelajaran iya. satu guru satu murid. Tapi nanti setiap bulan sekali ada
kelas grup. Berarti Latihan secara grup. kalau misalkan vokal berarti kamu yang nada ini sopran atau kamu yang nada alto. Berarti ada empat yo nek misalkan di sini ada 4 orang berarti ada 4 karakter vokal yang berbeda gitu ya. Termasuk juga misalkan biola, kamu ngisi yang ini, kamu ngisi yang ini. Jadi biola 1, biola 2, biola 3 gitu misalnya, jadi dipecah. Kayak musik yang banyak itu namanya orkestra itu ya. orkestra, Mas. Oh, berarti habis itu udah bisa menjadi harmoni Mas. Iya, bisa jadi komposisi ya, ensemble. Kalau ini ruangan apa Mas? Nah, ini ruang piano, vokal juga, kadang biola juga misalnya pas kosong saya kesini. Oh iya. Misalnya pengen kesana ya kesana. Saya mau lihat Mas Adi main. Oh Mas, biola Mas, biola Mas. Kayaknya kedengaran di rumah ya. Wah, Sengaja ini. Bakal santer terus. Oh, ini mau kesajian ya Mas. Oh, iya. Ini alasannya ketinggalan. Nah, ini ada Kak Eri. Ada muridnya. Nah, ini Kak Eri, Halo. guru senior. Wih, salam kenal. Jadi Nah, ini guru Jadi- gitar, piano juga. Langsung praktek ini berarti. Guru pertama Dakapo. Oh. Waktu masih di tempat yang lama di Truno. Yang ngerintis Kak Eri yang bangun awal-awal sama saya dulu. Coba Mas, Praktek Mas. praktek Mas. Ding ring ding 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 ding. Saya nggak jago. Mozart Mas, Mozart. Nggak bisa. Waduh. Gini. Ini apa sih, Win? Wis. Bang beda Mas. Tangannya dhewe beda loh Mas. Beda. Kalau feeling. Ayo. Biasanya ketek-ketek. Wih, mantap. Mozart ini tadi Mas. Mozart nih. Chopin. Oh, Chopin. So tau lu, Vin. Oh, aku juga. Karena aku sekolah nih gini Mas. Oh. Soalnya sekolah gini ngerti ya. Moga Mas. Makasih loh, Mas, ya. Makasih Mas. Nah, ini nanti kalau misalnya nanti masih agak lama di sini bisa nonton anak-anak kelas grup. Jam berapa, Mas? Jam 5 ya kelas Jam grup. 5. Oh, jam 5 Kelas tuh. grup jam 5 ya, Pak? Jam 5 atau jam 6? Oh, jam 5 ya? Wah, harusnya udah pada datang. Mungkin. Ini Mas, ke ruangan ini Mas. Nah, ini ruang drum. Wah, ini kali ini bisa praktek nih. Nah, ini bisa. Oh. Kita kan kulino ini, gembok kasur. Gembok kasur. Ojo Mas daripada rusak Mas. Praktek, Vin. Bener. Berarti ini khusus drum ya Mas? Khusus drum. Khusus drum. Kalau di drum sendiri ada berapa Apanya? muridnya? Muridnya ada sekitar sekarang itu sekitar 16 atau 18 Mas ya. Ya, cukup banyak. Mas, Mulai dari anak-anak bisa 4,5 disebut- tahun. Bisa disebutkan Mas, ini drumnya ini kok banyak ini apa aja Mas? Ada yang Bagian-bagiannya. oh, bagian-bagiannya. Semoga bener Mas ya. Ya, dari depan yang paling terlihat itu kan ada simbal, nih simbal kan ada Dua. crash, right, hi-hat. Hmm. Nah, hi-hat. Kemudian yang sini ada tom. Ini tom. Jadi tom 1, tom 2, terus ini floor. Ini snare. Nah, terus yang paling gede ini bass drum. Hi-hat, crash, right, tom, floor, snare. Dulu waktu SMP saya juga sering ini Mas, latihan band. Tapi cuman greng gitu. Kalau Vin apa Vin? Kalau aku bass dulu, aku pernah Main bass. main bass. Sebenarnya basicnya saya di gitar, tapi baru yang bass. Sempet juga beberapa kali neng biola Mas, karo piano. Tapi aku nyerah neng biola nih. Dulu zamannya itu loh Mas, zamannya kurang neng. Asik ya. Biasanya kita baru mau rencananya nanti Desember pengadaan untuk sound untuk kelas grup untuk band ini kan belum. Jadi awal tahun nanti kita baru
ini lagi, ngeramu lagi nanti apa sih yang bisa ditambahkan fasilitas. Jadi kalau di sekolah sini adakah tuntutan kalau misalkan mau lulus gitu membuat tugas besar gitu Mas? Jadi kalau lulus tingkatnya, Tingkatnya. tugas besar atau pengkaryaan gitu? Jadi ada namanya kalau biasa kita sebut itu bahan ujian, materi ujian. Jadi misalnya untuk biola, misalnya dalam satu grade ini kamu nanti di akhir tingkat sebelum naik ke grade 2, misalnya dari grade 1 grade 2 itu kamu harus memainkan konserto misalnya, konsertonya JS Bach atau konsertonya dari zaman barok tadi misalnya seperti itu. Nah selama 1 tahun atau 6 bulan itu dia fokus mempelajari itu. Selain itu ada teori musik, ada apa namanya tangga nada. Jadi anak-anak nggak hanya bisa memainkan, tapi dia benar-benar paham Akademisinya juga, Betul. akademisnya, nilai pengetahuannya juga Ya. harus paham. Kalau drum nggak gacu gebuk gitu ya Mas ya? ya. Drum gacu dong 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 Betul. dong. Kalau konserto gitu kan juga ada partiturnya sendiri tuh Mas. Kalau misalnya drum pun Drum ada partiturnya juga. ada part drum. Jadi Nanti bareng gitar kan, bareng gitar. Gitar kan ada kuncinya, kunci G, kunci C. Kalau Oh. ini drum juga ada partitur kunci-kuncinya ya? gitu Mas ya? Ada partiturnya Mas. Gini kalau buka set. Lagi opo set. Oh. itu. Ini Jadi konserto Mas. Jadi itu gimana Mas? Atau memang ada perubahan alur atau gimana? Kalau di drama kan ada perubahan alur ya, tapi kalau di musik enggak, jadi kan satu anak satu instrumen. Jadi nggak mempelajari semuanya. Jadi murid biola ya dia akan mempelajari materi-materi biola. Murid drum dia akan mempelajari Partitur materi drum. Part drum karena di situ kan dasar ada apa pembelajaran seperempat beat, seperdelapan atau 1/16 seperti itu. Apa rudimennya, istilahnya rudimen atau dasarnya, pondasinya itu. Itu jadi sticking, terus paradiddle atau banyak. Oke, kita kembali ke depannya Mas. Siap. Kembali ke depan. Luar biasa guys. Tap. Oh ini udah ada yang masuk. Oh, ada Udah ada muridnya. yang masuk. Halo muridnya Mas Adi. Gitar yang mau latihan dulu. Ini ada Dewi, Wih. Kak Dewi. Ini Kak Riza. Halo Kak Dewi ini Dewi gitaris. Kak Riza. Gitar semua ya? Kemarin habis pentas Oh. di Jogja, konser di Jogja. Oh, konser apa kemarin? Musik eksebisi. Oh. Yang ini kelas apa grup gitar. Oh. Konser. Mau latihan kelas berapa, Dek? 3 SMP. Oh. Kalau mbaknya? Oh, kelas 1 SMP. Ya, lanjut, udah dicari ini bu guru. Nanti dipecut. Nanti suruh gitar. Hati-hati ya. Closing di sini Mas. Yuk. Itu Mas ini Mas. Tadi ada yang tanya, Win, bagaimana ini Mas, berlatih mandiri di rumah itu seperti apa gitu? Ini. Gimana? Di tengah aja. Nah. Kalau pengen berlatih sendiri di rumah gitu, latihannya gimana gitu misalnya? Memang itu yang paling penting. Iya. Jadi nggak hanya 50 menit di sini kemudian baru megang alat lagi minggu berikutnya, tapi di rumah pun juga ya materi yang sudah diberikan itu dilatih, dimainkan lagi, diulang-ulang terus. Jadi latihan itu kunci. Intinya di situ. Praktis. Tapi juga harus ada pengetahuan dulu, praktek, pengetahuan dulu, praktek. Iya. Oke. Menarik sekali teman-teman semuanya, Sobat Bersinar. Hari ini kita bersama bintang tamu yang benar-benar berkompeten di musik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar musik atau belajar Nyanyi. bibik lewat musik maksudnya. Iya, Aku bisa. sinau gitar gara-gara ono cewek sing tak senengi. Akhirnya aku seneng gitar Mas. Gara-gara kuwi Mas. Aku lagi gitaran. Ning saya rasanya kowe. Perasaan gue, padahal aku bisa gitar, udah minta Mas. Jadi gitu teman-teman semuanya bisa main dan tanya-tanya bagaimana caranya bisa menjadi pemusik yang handal ataupun malah sekolah di sini silakan di tempatnya Mas Adi. Nanti kita cantumkan juga CP Alamatnya. dan
dan apa media sosial ada kan Mas? Ada. Ada ya. Nanti kita cantumkan di situ. Oke, teman-teman semuanya terima kasih atas perhatiannya telah menonton Prolasar ini. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Dadah.